Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marteto ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi sistem beserta dengan contohnya. Oke, yang pertama, klasifikasi sistem adalah sistem abstrak. Adalah sistem yang tidak nampak secara fisik. Contohnya seperti keagamaan, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Terus yang kedua adalah sistem fisik. Sistem fisik itu tentu kita sudah mengetahui sistem fisik itu adalah yang nampak dengan mata, seperti contohnya itu komputer, produksi, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah sistem ilmiah. Sistem ini adalah sistem yang terjadi dikarenakan proses alam itu sendiri. Contohnya sistem geologi, sistem tata surya, dan yang lainnya. Yang keempat adalah sistem buatan manusia atau human-made system. Adalah sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia sendiri. Contoh sistem informasi, sistem mobil, sistem pembayaran, pokoknya yang dibuat manusia atau diciptakan oleh manusia. Yang kelima adalah sistem deterministik, adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan. Contohnya seperti sistem komputer. Terus yang keenam adalah sistem probabilitas, adalah sistem yang tidak bisa diramalkan. Contohnya sistem manusia. Jadi seperti itu. Yang ketujuh adalah sistem terbuka, sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya sistem organisasi. Sistem tertutup yang terakhir adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungan. Contohnya sistem kimia. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali itu soal nomor 2, itu gambarkan siklus informasi dan jelaskan. Ini adalah contoh gambaran siklus informasi itu sendiri. Yang pertama adalah data. Data itu data mentah yang belum kita olah. Setelah terkumpulnya data, maka kita akan proses. Setelah kita proses, maka akan keluarlah outputnya atau informasinya. Setelah informasinya itu keluar, jadi siapa penerima informasi tersebut atau usernya. Setelah kita tahu penerima informasi tersebut, maka muncullah tindakan dari si penerima atau keputusan apa yang akan dilakukan. Setelah tahu keputusan yang akan dilakukan, maka memunculkan hasil tindakan. Jadi setelah dia melakukan memikirkan suatu keputusan, di situ dia akan melakukan tindakan. Setelah muncul hasil tindakan, kembali lagi ke seperti biasa. Jadi siklusnya dari hasil tindakan menuju lagi masukkan data seperti yang di sini contohnya. Oke, yang terakhir soal nomor 3 adalah uraikan tugas-tugas stakeholder sistem beserta dengan perannya dalam pembangunan sistem informasi. Jadi yang pertama itu adalah manajer proyek. Manajer proyek atau profesional berpengalaman yang bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor, dan mengontrol proyek tersebut dengan memperhatikan jadwal, anggaran, produk jadi, kepuasan pelanggan, dan yang lain-lain. Jadi sistem dalam perusahaan itu terkendali oleh manajer proyek. Yang kedua adalah analisis sistem, spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis. Yang ketiga adalah pembangunan sistem, spesialis
teknis yang membangun sistem informasi dan komputer yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer sistem. Yang keempat, desainer sistem, spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan bisnis, pengguna sistem dan pembatas solusi teknis, yang mendesain database, input, output, screen atau layar atau tampilan, jaringan dan perangkat lunak komputer yang memenuhi persyaratan pengguna sistem. Yang kelima adalah pengguna sistem atau system user, pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi pada basis reguler yang memvalidasikan, memasukkan, menanggapi, menyimpan dan bertukar data dan informasi. 6. Pemilikan sistem owner, sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif biasanya bertanggung jawab atas penadaan proyek pengembangan, pengoperasian dan perawatan sistem informasi. Jadi cukup di sini yang saya jelaskan. Jika salah ada kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.